Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gezak Abror, dosen program studi Teknologi Listrik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampu sebagai bukti unsur pengajaran untuk kegiatan Serdos tahun 2025. Sebelumnya, saya akan memberikan sedikit perkenalan tentang diri saya. Saya merupakan dosen dengan jabatan akademik asisten ahli yang ditugaskan di Perguruan Tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada prodi D3 Teknologi Listrik. Terkait pengalaman mengajar saya, sebelumnya saya pernah mengajar di Politeknik 17 Agustus 1945 Surabaya pada prodi D3 Teknik Listrik Industri pada tahun 2018 hingga 2019. Untuk 2019 hingga sekarang saya mengajar sebagai dosen di prodi D3 Teknologi Listrik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya di Fakultas Vokasi. Jadi awal sejarahnya adalah Politeknik melebur ke Untak menjadi Fakultas Vokasi. Terkait kualifikasi pendidikan, saya menempuh jenjang di D4 pada tahun 2011 hingga 2015 pada prodi Teknik Elektronika di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ITS. Untuk jenjang S2, saya menempuh di prodi Teknik Elektro pada tahun 2015 hingga 2018 di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan saat ini sedang menempuh PhD di University Tun Hussein On Malaysia dari 2024 hingga sekarang. Terkait mata kuliah yang akan saya bahas yaitu mata kuliah Programmable Logic Controller, di mana mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah yaitu 1824283 dengan beban 3 SKS, dan untuk kelas mata kuliah yaitu kelas B, jadwal kuliah yaitu pada hari Rabu pukul 7.50 hingga 10.20 WIB, dan selanjutnya adalah jumlah peserta yaitu 9 mahasiswa. Mata kuliah ini ditempuh di semester genap tahun ajaran 2024-2025. Untuk perkuliahan sendiri dilaksanakan secara tatap muka maupun menggunakan LMS yang dipunyai oleh Untak Surabaya yaitu bernama Elitak. Mata kuliah ini membahas secara komprehensif tentang sistem kontrol yang umum digunakan di dunia industri modern yang mencakup pengenalan prinsip kerja maupun aplikasi dari PLC, sistem pneumatik maupun sistem elektropneumatik. Jadi di sini mahasiswa akan mempelajari struktur dasar PLC, metode maupun penerapan untuk pengendalian proses otomatis. Selain itu, kita juga akan membahas tentang karakteristik dan cara kerja sistem pneumatik elektropneumatik, termasuk simbol-simbol standarnya, perancangan rangkaian, serta integrasi terkait aktuator maupun sensor. Mata kuliah ini juga nanti akan menekankan pada kemampuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem kontrol terintegrasi yang menggabungkan PLC dengan sistem pneumatik dan elektropneumatik guna menciptakan solusi otomasi industri yang efisien, andal, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi teknis maupun analitis yang kuat dalam bidang sistem kontrol industri. Ada 3 capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Capaian pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan dan mempraktikkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, dan etika,
serta taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan memahami dasar-dasar sistem kontrol menggunakan Programmable Logic Control atau PLC. Capaian yang kedua adalah mahasiswa mampu bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan teknik dengan memahami sistem kontrol lanjut menggunakan Programmable Logic Control atau PLC. Dan untuk capaian yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu mengenal, menerapkan metode keterampilan dalam menggunakan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktek teknik dengan memahami sistem kontrol menggunakan sistem pneumatik, sistem elektropneumatik, dan sistem kombinasi. Adapun materi pembelajaran terbagi ke dalam 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 dan ke-9 itu adalah evaluasi. Terkait pertemuan 1, kita akan belajar tentang sistem konvensional maupun modern, baik dari keunggulan, kelemahan PLC, komponen dasar, dan unit I/O dari PLC itu sendiri. Pertemuan kedua, kita akan membahas tentang kaidah terkait penulisan atau pembacaan rangkaian kontrol, langkah-langkah maupun sistem pemrograman PLC, operasi logika, time chart, input kontak normally open maupun normally close, output coil, dan output relay. Pada pertemuan 3 dan 4, kita akan membahas tentang instalasi PLC, cell holding relay, dan bit-bit internal PLC. Pada pertemuan 5, kita akan membahas tentang penyambungan sensor digital pada PLC dan instruksi set reset keep pada PLC. Pertemuan 6, kita akan membahas tentang timer PLC. Pertemuan 7, kita akan membahas tentang counter PLC. Pertemuan 9, kita membahas tentang differential up dan differential down pada PLC. Pertemuan 10, kita membahas tipe bilangan, tipe data, instruksi pemindahan maupun perbandingan. Pertemuan 11, kita belajar tentang data analog dan pengambilan data sensor analog, modul ekspansi. Lalu selanjutnya pertemuan 12 kita belajar tentang Human Machine Interface atau HMI. Pertemuan 13 kita belajar tentang sistem pneumatik dan sistem elektropneumatik. Pertemuan 14 hingga 15 adalah project, di mana nanti mahasiswa membuat sebuah sistem manufaktur terpadu. Adapun project yang akan dibuat yaitu nanti terdiri dari 3 orang, di mana nanti proyeknya adalah membuat sistem manufaktur terpadu yang menggunakan controller berupa Programmable Logic Control atau PLC dengan fungsi tertentu. Sistem yang dibuat bebas, tidak ada ketentuan. Sistem akan dipresentasikan maupun didemokan. Dan terkait komponen penilaian meliputi keandalan sistem bekerja, presentasi maupun laporan proyek. Nah, terkait laporan proyek sudah terdapat aturan. Adapun laporan ini terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, bab 1 latar belakang, bab 2 metode pembuatan, bab 3 analisis, bab 4 kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk referensi yang digunakan di sini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu referensi utama maupun referensi pendukung. Untuk referensi utama menggunakan referensi dari Hanif Said dengan judul aplikasi Programmable Logic Controller dan sistem pneumatik pada manufaktur industri. Yang kedua adalah buku panduan dasar PLC Omron oleh Ma'arif Eka Samsul. Yang ketiga ada buku training basic PLC dari Brio Jatmiko. Untuk pendukung, ini adalah instruction guide yang dikeluarkan dari Omron, yaitu terkait CX Programmer, CP1E User Manual, CX Programmer Operation Manual, maupun yang dikeluarkan oleh SMG untuk sistem pneumatik dan elektropneumatik,
yaitu Industrial Automation Learning System maupun pengenalan teknologi pneumatik. Terkait sistem pembelajaran atau model perkuliahan, untuk model pembelajarannya adalah tatap muka atau luring di kelas ataupun di laboratorium. Untuk perkuliahan dilakukan dengan kelas tatap muka langsung. Jadi perkuliahan nanti secara langsung dalam waktu dan tempat yang sama, dan juga nanti disediakan perkuliahan secara asinkron di mana perkuliahan ini tidak langsung sehingga materi dan penugasan di-share ke LMS yang dipunyai oleh Untak Surabaya yaitu Elitak. Adapun bentuk pembelajaran ataupun metode pembelajaran, yang pertama adalah terkait ceramah, yang kedua diskusi, lalu ada tanya jawab, ada penampilan video, ataupun nanti terdapat kuis ataupun tugas mandiri dan tugas kelompok ataupun project ya, di mana nanti membuat sebuah sistem manufaktur terpadu dengan kontrolernya adalah PLC dengan fungsi tertentu, dan yang terakhir presentasi dan demonstrasi alat dari mahasiswa. Untuk media pembelajaran yang digunakan yaitu papan tulis, proyektor untuk menampilkan materi, komputer atau laptop di mana nanti digunakan untuk sebagai programmernya. Lalu hardware, nanti hardware yang kita punya adalah PLC Omron baik tipe CP1E maupun CP1L beserta modul ekspansinya. Lalu hardware pneumatik dan elektropneumatik dari SMC, lalu sensor dan aktuator, ada juga trainer conveyor, dan software yang dibutuhkan yaitu software CX Programmer dan software CX Designer. Adapun interaksi antara dosen dan mahasiswa pada mata kuliah PLC ini, yaitu yang pertama adanya tatap muka secara langsung saat perkuliahan, baik itu dalam bentuk diskusi ataupun dalam bentuk tanya jawab. Selain itu, juga terdapat interaksi di mana menggunakan WhatsApp atau Telegram, baik itu di grup ataupun WhatsApp dan Telegram menggunakan chat pribadi ataupun menelpon dosen secara langsung. Disediakan juga interaksi di LMS yaitu Elitak, tersedia pada forum diskusi, ataupun yang terakhir bisa datang langsung ke kampus Untak Surabaya di lantai 9, ruang Ki 901. Terkait sistem penilaian pada mata kuliah PLC ini, karena sekarang kurikulumnya adalah menggunakan OBE, sehingga untuk masing-masing nilai dibebankan ke 5 sub CPMK, di mana di dalamnya terbagi menjadi kuis, tugas, ETS, EAS maupun project. Sehingga dari keseluruhan total bobot jika dijumlahkan dari sub CPMK 1 hingga sub CPMK 5, total bobotnya adalah 100%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Programmable Logic Controller secara tatap muka di kelas ataupun laboratorium. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terkait mata kuliah PLC, berikut adalah RPS dari PLC yang nantinya akan kita gunakan sebagai pedoman kita ya, sampai 16 minggu ke depan ya. Jadi terkait sub CPMK pertama, yaitu terkait nanti kalian akan memahami dasar untuk PLC ya. Berikut RPS-nya. Oke, sebelum kita ke materi ya, kita bermain kuis dulu. Ini sebagai pretest ya. Jadi untuk mengukur seberapa besar pemahaman Anda tentang PLC ya.
Untuk itu kalian bisa join menggunakan gadget kalian ke kahoot.it, terus masukkan game pin-nya yaitu 930465 ya. Nah, apa kepanjangan dari PLC ya? Nah, di sana ada 4 pilihan jawaban, kalian bisa memilih ya, yang mana yang menurut kalian benar ya. Oke. Jadi kepanjangan dari PLC adalah Programmable Logic Control ya. Jadi semuanya ada 1 orang tidak menjawab ya. Jadi yang benar ada 8 orang ya. Nah, kita lihat scoring boardnya dari 5 pertanyaan ya. Mas Alvin peringkat pertama ya. Oke, jadi itu untuk sekedar pretest hari ini. Jadi memang ada beberapa yang masih belum mengetahui sepenuhnya ya tentang bagaimana sistem modern maupun konvensional, baik itu modern diibaratkan dengan PLC ya. Oke, selanjutnya kita menuju ke materi ya. Nah, untuk materi hari ini adalah terkait dengan dasar-dasar dari Programmable Logic Control atau biasa kita sebut sebagai PLC ya. Nah, terkait CPMK yang dibebankan pada materi ini adalah CPMK 1 ya, di mana di sana nanti mahasiswa itu mampu menunjukkan dan mempraktekkan sikap religius menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral dan etika, serta taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara dengan memahami dasar-dasar sistem kontrol menggunakan Programmable Logic Controller atau PLC ya. Oke, pada sub yang pertama kita akan belajar dulu tentang sistem konvensional ataupun sistem modern ya yang ada di industri otomasi ya. Tentunya seiring perkembangan zaman pasti sistem yang lama nanti akan ditinggalkan bergeser ke sistem yang lebih baru ya. Nah, terkait dari tadi ya sistem konvensional maupun modern, ada beberapa bagian yang menunjang dari sistem pengendalian otomasi industri ya. Terkait itu ada bagian input, ada bagian logic, ada bagian output. Oke. Coba Mas Roni, apa yang kamu ketahui tentang input Mas Roni? Input adalah masukan. Oke, masukan yang bagaimana Mas Roni? Nah, seperti push button. Oke, boleh lah ya. Terus mungkin siapa lagi ya? Zul ya. Zul, apa yang kamu ketahui tentang logic? Semacam kontrol ya. Oke. Berikutnya output. Mungkin Mas Alvin bisa berpendapat apa yang dia ketahui tentang output? Output itu adalah keluaran, Pak. Seperti keluaran sebuah sistem kayak outputnya itu lampu misalnya. Nanti lampu itu akhirannya bakal menyala. Oke. Jadi keluaran nanti outputnya adalah misalkan lampu nanti akan bakal menyala ya. Oke. Jadi terkait industri seperti itu ya. Jadi input ini adalah device atau komponen yang nantinya dia bisa mendeteksi atau gampangannya adalah dia akan mendeteksi besaran fisika yang ada di lingkungan, nanti akan dikonversi menjadi besaran listrik sehingga bisa diproses oleh logic ya atau pemproses ya. Nah, di bagian logic nanti dia akan memproses data dari input ya. Di mana nanti data dari input berupa biasanya adalah kalau sudah masuk ke controller itu data digital ya. Data digital diproses dan nanti akan menghasilkan sebuah keputusan yang akan menentukan kondisi output. Di mana nanti output itu adalah merupakan piranti listrik yang bisa mengubah dari energi listrik yang dari controller ya menjadi gerakan mekanis ya ataupun nanti gerakan atau energi cahaya ya, misalkan lampu, pneumatik, motor dan sebagainya ya. Oke. Nah, terkait keunggulan dan kelemahan ada beberapa sisi ya. Jadi ketika nanti kita bilang PLC itu apakah unggul secara
perbandingan dengan sistem konvensional ya. Jadi di sini akan tampilkan terkait pengawatan ya. Jadi pengawatan untuk PLC jelas lebih sederhana atau lebih ringkes, lebih sedikit ya. Sedangkan pada sistem konvensional pengawatannya lebih kompleks karena komponen yang digunakan lebih banyak. Terkait perawatan nanti relatif murah ya. Murah karena kita hanya cukup merawat satu controller aja, kita nggak perlu merawat banyak controller. Tapi di sistem konvensional kita perlu merawat banyak logic ya. Jadi misalkan kita butuh logic tertentu, tidak mungkin hanya menggunakan satu buah relay ya. Pasti ada beberapa relay yang harus kita rawat ya. Nah, terkait kelemahan PLC ya, tentunya ada kelebihan juga ada kelemahan ya. Tidak melulu PLC itu punya kelebihan ya. Jadi karena PLC ini merupakan teknologi baru sehingga beberapa orang yang sudah mengenal konsep sistem konvensional akan kesulitan ketika dibawa ke PLC ya, atau istilahnya sistem yang modern ya. Nah, terkait aplikasi program yang tetap, nah PLC ini nanti ibarat mubazir ya. Jadi misalkan ada sistem pabrik yang tidak berubah ya, PLC akan mubazir karena fungsi-fungsi programmingnya tidak dapat digunakan ya, modifikasi program tidak dapat digunakan. Berikutnya terkait masuk ke PLC ya. Jadi apa itu PLC atau apa itu Programmable Logic Control ya, controller ya. Jadi ada 3 suku kata. Jadi ada programmable, ada logic, ada controller ya. Dimana nanti programmable itu nanti menunjukkan kemampuan dalam mendesain atau menyimpan program ke dalam suatu memori ya. Jadi dia bisa terprogram hardware-nya. Nah, kata kedua adalah logic. Jadi menunjukkan kemampuan sebuah sistem itu bisa menganalisis aritmatik maupun logika ya. Jadi misalkan nanti kita butuh menjumlahkan, mengurangi, membagi ya, mungkin dan sebagainya ya. Terkait controller, berarti sistem itu nanti mampu mengontrol atau mengendalikan suatu proses ya, sehingga bisa menghasilkan output seperti yang kita inginkan ya. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini saya mau bertanya tentang Yang keras, agak keras. pertanyaan saya itu tentang cara pemrograman PLC itu bagaimana Pak? Apa bahasa pemrogramannya ada apa saja? Oke, terkait pemrograman PLC itu bagaimana ya? Jadi terus nanti bahasa pemrogramannya apa saja ya? Nah, tentunya di PLC nanti ada cara atau teknik gimana cara kita bisa memprogram sebuah PLC. Nah, di PLC itu ada yang namanya unit programmer ya. Unit programmer ini nanti akan menerjemahkan dari inputan kita, misalkan program kita ya, yang kita program melalui komputer. Terus nanti ketika di-download, maka unit programmer ini akan menerjemahkan menjadi bahasa mesin sehingga PLC akan bisa bekerja sesuai dengan yang kita program di komputer ya. Nah, terkait bahasa pemrograman ada 5 jenis bahasa pemrograman. Ini nanti akan kita bahas di materi minggu depan ya. Nah, untuk wujud PLC sendiri ya, bagi yang belum tahu ya, wujudnya adalah seperti ini ya. Jadi wujud PLC adalah seperti ini. Nah, nanti di dalam sini ini adalah salah satu tipe yang PLC compact ya, di mana antara power supply, CPU itu jadi satu ya, di sini jadi satu. Nah, untuk unit I/O ya, ada 5 komponen I/O, power supply dan sebagainya ya. Di sisi input ya, di sini ya. Input kalau di PLC biasanya ditaruh di, kalau ini omron ya, omron ditaruh di bagian atas, output nanti ditaruh di bagian bawah. Jadi input kita di sini punya dari mulai channel 0, channel 1, channel 2 ya. Output kita punya 100, channel 100, 101 dan 102. Jadi kita tinggal pasangkan jenis-jenis input ataupun output yang kita gunakan. Nah, bagaimana kalau input analog? Nah, ketika ada input analog, maka PLC membutuhkan modul tambahan. Modul tambahannya misalkan seperti ini ya. Jadi ada MAD11. Jadi modul ini nanti akan mengkonversi dari listrik analog ya menjadi ke digital,
sehingga nanti bisa diproses oleh PLC ya. Jadi kita butuh tambahan modul expansion board seperti ini ya. Oke, sebelum masuk ke komponen tambahan PLC, apakah ada pertanyaan sampai sini? Nah, Pak, ya silakan. untuk perbedaan input digital sama input analog itu gimana? Oke, bagus sekali ya. Jadi bagaimana perbedaan antara input digital dan input analog? Bedanya apa sih ya? Nah, gampangnya gini ya. Input digital itu adalah merupakan input yang menghasilkan data biner ya. Biner itu hanya terdiri dari angka 1 dan 0. Jadi nilainya hanya 0 dan 1. Itu adalah input digital. Sedangkan input analog itu biasanya adalah input yang mengandung besaran-besaran listrik secara umum. Contohnya tegangan ya. Contohnya arus ya. Jadi tegangan dan arus itu nggak mungkin cuma nilainya hanya 0 dan 1 ya. Tapi bisa jadi antara range 0 volt sampai 5 volt misalkan. Jadi itu ada range-nya. Itu berarti input analog. Jadi dia adalah inputnya adalah besaran listrik asli ya. Baik itu nanti dari tegangan maupun arus. Oke, selanjutnya adalah kita buat dua kelompok ya. Jadi satu kelompok nanti saya sebut sebagai tim sistem konvensional. Satu kelompok nanti saya sebut sebagai tim sistem modern ya. Nah, di mana nanti masing-masing tim akan mengemukakan pendapatnya ya, jadi terkait sistem konvensional ataupun sistem modern ya. Kita lakukan diskusi, saya berikan waktu 10 menit untuk kalian diskusi. Baik, waktunya sudah habis. Saya persilahkan untuk masing-masing pimpinan kelompok untuk mengemukakan pendapatnya mengenai sistem konvensional maupun sistem modern ya. Kita mulai dari sistem konvensional dulu ya. Izin menjawab. Yang keras ya. Berdiri. Mungkin pendapat saya tentang sistem konvensional yang menggunakan relay ini terbukti handal untuk aplikasi yang sederhana, tangguh dan tidak membutuhkan fleksibilitas tinggi, dan harganya juga lebih murah. Oke, terima kasih. Sekarang dari sistem modern ya, perwakilan mungkin. Silakan Mas Yoga ya. Menurut saya dalam industri modern sistem yang menggunakan PLC umumnya lebih baik dibandingkan sistem relay konvensional, terutama jika dilihat dari segi efisiensi, fleksibilitas, dan kemudian perawatan yang lebih murah. Terima kasih ya. Oke, jadi kita beri aplaus untuk kedua kelompok ya. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi terkait sistem konvensional maupun modern ya. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa sistem konvensional dan modern itu dua-duanya masih dibutuhkan di dunia industri ya, tergantung mana yang dibutuhkan. Jadi terkait beberapa faktor, misalkan dari segi biaya. Misalkan biaya lebih menang konvensional misalkan karena lebih murah ya. Jadi ada tugas untuk kalian ya yang harus kalian kerjakan, yaitu kalian wajib membuat esai. Jadi ini sebagai bahan untuk penilaian ya. Jadi kalian buat esai terkait identifikasi sistem konvensional maupun modern, serta terkait komponen-komponen dasar PLC ya. Jadi kalian bikinkan esai, masing-masing harus beda ya. Jadi tidak boleh kopas. Jadi masing-masing mahasiswa harus punya pendapat sendiri-sendiri ya. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.